Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yulian atau Kak YR ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang sistem koordinat kartesius. Nah, ini materi kelas 8 untuk SMP atau MTS. Oke, sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, untuk pengenalan sistem koordinat kartesius, nah ini udah belajar juga di pelajaran SD dahulu ya. Yang mana sistem koordinat kartesius itu biasa kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita melihat sebuah peta atau sebuah denah yang mana ada posisi masing-masing objeknya itu berbeda-beda. Nah, agar kita lebih mudah untuk menentukan posisi objek atau letak objek seperti gambar ini, itu bisa kita pakaikan sistem koordinat kartesius. Nah, yang mana di sini kita buat dalam bentuk peta-peta persegi. Nah, nanti peta itu atau denah tersebut bisa dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Nah, atau sumbu yang datar sama sumbu yang tegak. Nah, untuk sumbu yang datar, ini kalau pada sistem koordinat kartesius itu sumbu X ya. Nah, kalau sumbu yang tegak itu sumbu Y. Nah, di sini bisa kita lihat untuk posisi. Nah, di sini ada sekolah. Posisi sekolah itu di yang datarnya C, di yang tegaknya 4. Nah, berarti posisi sekolah itu bisa kita buatkan C4. Nah, untuk selanjutnya pada sistem koordinat kartesius, nah di sini kakak tambahin beberapa kata kunci. Yang mana kata kunci yang pertama dia terdiri dari dua buah sumbu yang berpotongan di titik O ya. Nah, boleh kakak tulisin yang pertama itu ada sumbu X. Sumbu X. Nah, sumbu X untuk yang datar. Nah, garis yang datar atau disebut juga dengan vertikal. Nah, kemudian yang kedua ada sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Nah, atau horizontal. Nah, yang mana untuk posisi benda tersebut pada bidang kartesius itu ditulis dalam bentuk pasangan berurutan X, Y ya. Nah, berarti koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan. Nah, ini selalu X, Y. Nah, atau bisa kita lihat di sini yang datar kita komakan dengan yang tegaknya. Nah, ini bisa kita samakan ya. Nah, yang mana untuk X atau sumbu yang datar itu disebut juga dengan absis. Nah, berarti X ini sama juga dengan absis. Kemudian Y itu sama juga dengan ordinat. Nah, untuk gabungan X, Y itu nanti disebut koordinatnya. Nah, di sini bisa kakak tulisin untuk perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Mulai kita gambar terlebih dahulu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini perpotongan dua buah garis yang mana di tengah-tengah ini itu biasa disebut dengan titik O ya. Nah, yang sumbu X yang datar. Nah, berarti sumbu yang datar ini selalu X, yang tegak ini itu sumbunya selalu Y atau yang horizontal. Nah, untuk sistem koordinatnya di sini dia memakai garis bilangan. Misalnya di sini kita buat peta-peta perseginya dalam satu satuan. Nah, boleh 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ke kanan titik O sumbu X itu bernilai positif. Sementara ke kiri titik O yang mendatar itu dia bernilai negatif ya. Nah, jaraknya ini itu dia sesuai. Kalau dia satu satuan satu peta persegi, berarti sebelah kirinya satu satuannya juga satu peta persegi. Nah, gitu juga untuk atas dan bawahnya nanti ya, Adik. Berarti ke kiri di sini itu -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, gitu juga untuk sumbu Y yang tegak ke atas. Nah, ini satu satuannya juga satu positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau sumbu Y yang di bawah titik 0 atau O itu dia bernilai negatif.
berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya juga. Nah, dalam sistem koordinat kartesius ini atau bidang koordinat ini, nah di sini kan terbagi 4 ya adik-adik. Nah, untuk yang bagian pertama ini disebut dengan kuadran 1 ya. Kuadran 1. Nah, yang mana untuk kuadran 1, di sini nilai X-nya selalu positif, nilai Y-nya juga selalu positif. Nah, berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, itu untuk kuadran 1. Sementara di sebelah kirinya, nah ini disebut dengan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2, sumbu X-nya di sini negatif. Nah, Y-nya tetap yang di atas positif. Berarti X-nya negatif, sementara Y-nya positif. Nah, nilai Y-nya positif. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini disebut kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3 di sini nilai X-nya di sini negatif, nilai Y-nya di sini juga negatif. Nah, berarti X negatif. Nah, Y juga negatif. Nah, dan yang terakhir di sebelah kanannya ini disebut dengan kuadran 4. Untuk kuadran 4 berarti di sini nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, jadi untuk membaca koordinat atau posisi titiknya nanti itu bisa kita lihat kuadran masing-masing kuadratnya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, walaupun nanti tanpa gambar atau tanpa bagan ini, adik-adik juga bisa nentuin titiknya itu terletak di kuadran yang mana. Nah, berdasarkan ketentuan yang udah ada ini ya. Nah, seandainya dia sama-sama positif, X dan Y-nya berarti dia kuadran 1. Nah, kalau di sebelah kiri, X-nya yang negatif, Y-nya positif. Kalau yang di kuadran 3 berarti di bawah sebelah kirinya. Nah, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan di kuadran 4 berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Posisi titik pada bidang koordinat. Nah, di sini kakak udah ada bidang koordinat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya ke kanan positif, ke kirinya negatif. Y-nya ke atas positif, ke bawahnya dia negatif ya. Nah, dan di sini ada titik A, ada titik B. Nah, seandainya adik-adik disuruh atau dikasih pertanyaan, tentukan koordinat titik A. Nah, untuk menjawab koordinat titik A, nah itu bisa dia dilihat berdasarkan keterangan kakak tadi, itu dia ditulis dalam bentuk pasangan berurutan X, Y. Nah, berarti adik-adik lihat terlebih dahulu, A itu terletak di sumbu X angka berapa, dan A itu terletak di sumbu Y angka berapa juga. Nah, kakak tulisin pertanyaannya di sini. Nah, misalnya yang pertama, koordinat titik A. Nah, dia selalu X, Y. Nah, adik-adik di titik A ini tinggal adik-adik tarik garis ke sumbu X-nya. Nah, ini boleh tarik garis putus-putus ke sumbu X, dia sampai di angka 2. Nah, kalau ditarik ke sumbu Y, nah ini dia sampai ke angka positif 3. Nah, berarti koordinat titik A itu 2,3. Nah, boleh adik-adik lihat di sini. X-nya berarti 2, Y-nya berarti 3. Nah, maka kalau kita gabung koordinat titik A itu 2,3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk yang kedua, koordinat titik B. Nah, untuk koordinat titik B, nah adik-adik lakukan langkah yang sama. Nah, tarik terlebih dahulu ke titik X. Nah, ke titik X atau ke sumbu X ini sampai di min 4. Nah, kemudian kalau kita tarik ke sumbu Y, ini sampai ke angka 2. Nah, jadi adik-adik ingat aja, kalau untuk sistem koordinat itu pasangannya selalu X, Y ya.
Nah, berarti ini nilai X, nah ini nilai Y. Nah, tinggal dia digabung. Nah, maka untuk koordinat titik B, ini X-nya min 4, Y-nya 2, positif 2. Nah, jadi kalau kita gabung koordinat titik B, itu min 4,2. Nah, jadi di sini letak X pakai koma, ini Y-nya. Nah, itu dia pasangan berurutan untuk koordinat A dan B ya, adik-adik. Nah, seandainya ditanya ordinat titik A. Oke, berarti ordinat titik A. Nah, kalau ordinat, nah tadi kan ada keterangannya absis sama ordinat. Nah, kalau absis itu titik X-nya aja. Kalau ordinat itu titik A-nya aja. Titik absis titik X, kalau ordinat titik Y-nya. Nah, jadi kalau ditanya ordinat titik A, nah adik lihat koordinat titik A tadi. Koordinat titik A tadi kan 2,3. Berarti ordinat itu yang Y. Nah, adik lihat di sini nilai Y-nya berapa. Nah, itu 3 ya. Nah, berarti ordinat titik A itu sama juga dengan 3. Nah, ini kata kunci untuk ordinat itu sama juga dengan Y. Nah, tinggal dilihat Y-nya. Oke, misalnya yang keempat, titik B terletak di kuadran berapa? Titik B terletak di kuadran. Nah, di kuadran berapa dia ini adik-adik? Nah, saya kan lihat kita mulainya dari sebelah kanan ya. Nah, berarti ini kuadran 1, ini kuadran 2. Nah, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, berarti titik B itu terletak di kuadran 2. Titik B terletak di kuadran berapa? Nah, tinggal ada dilihat. Nah, kita tadi mulainya dari sebelah kanan, berarti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, jadi kalau dia ada bidang koordinatnya, bisa ada diurutkan langsung ya. Berarti B itu terletak di kuadran 2. Nah, seandainya nanti bidang koordinatnya ini tidak ada, nah itu adik-adik bisa lihat titik B itu berapa koordinatnya. Nah, di sini B tadi kan koordinatnya min 4,2. Min 4,2. Nah, min 4,2 berarti X-nya bernilai negatif. Bernilai negatif itu dia sebelah kiri dan Y-nya bernilai positif. Bernilai positif berarti dia sebelah atas. Nah, maka di situ bisa kita tahu dia terletaknya di kuadran 2 ya, Adik-adik. Nah, atau cara gampangnya, Dedek bayangkan aja bidang koordinat ini. Nah, bayangkan bidang koordinat, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, berarti dia letaknya di sebelah kiri kita. Nah, makanya dia terletak di kuadran 2. Nah, atau yang kelima di sini, tulislah koordinat C pada bidang kartesius. Nah, itu koordinatnya 2,-5. Tulislah koordinat C 2,-5. Nah, jadi seandainya dia dibawakan ke sistem koordinat, nah itu yang pertama ini tadi itu selalu nilai X ya adik-adik, berarti X-nya 2, Y-nya min 5. Nah, ini untuk X, ini selalu untuk Y. Nah, berarti bisa kita tulis X-nya 2, Y-nya min 5. Nah, adik-adik lihat ke gambar bidang koordinatnya. X yang bernilai 2 berarti dari sini, sementara untuk Y-nya itu dia negatif 5. Nah, dia tariknya ke bawah. Nah, berarti adik sejajarkan. X-nya 2, Y-nya min 5. Nah, tinggal ditarik garis putus-putus sampai dia berpotongan di titik ini ya. Nah, berarti ketemu di sini titik C-nya. Nah, jadi koordinat titik C 2,-5. Nah, letaknya di sini ya, Dedek.
Nah, kita lanjut yang keenam ya, adik-adik. Nah, di sini kakak masih pakai bidang koordinat yang tadi. Nah, yang keenam seandainya nanti kita disuruh menentukan jarak titik tersebut ke sumbu X atau sumbu Y. Nah, atau posisi titik tersebut terhadap titik 0,0 atau terhadap titik lainnya. Nah, di sini yang keenam kakak tulisin posisi titik A terhadap O. Posisi titik A terhadap O. Nah, untuk posisi titik A terhadap O, nah di sini adik-adik bisa mulai dari O-nya ke A ya. Nah, berarti dari O ke A. Dari O ke A. Nah, tadi pasangannya itu selalu X, Y atau yang datar baru yang tegak. Nah, dari A terhadap O, nah berarti adik-adik mulai dari O ini. Nah, posisi titiknya mulai kan yang datar dulu. Berarti kita berjarak 2 satuan ke yang datar, kemudian 3 satuan ke atas. Nah, 2 ke kanan. Atau dari O boleh kakak tulis ini di 2 ke kanan. Nah, itu 2 satuan ya adik-adik. Kemudian dia 3 satuan ke atas. 3 ke atas. Nah, kalau dia 2 ke kanan berarti dia positif 2 ya adik-adik. Kalau 3 ke atas berarti dia positif 3 juga. Nah, ini bisa dilihat di bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y tadi. Kalau ke kanan positif, ke atas juga positif. Nah, kalau ke kiri negatif, nah ke bawah juga negatifnya. Nah, berarti posisi titik A terhadap O itu 2,3. 2,3. Nah, sama-sama positif. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini ya, Dedek? Posisi titik A terhadap B. Posisi titik A terhadap B. Nah, untuk posisi titik A terhadap B, Nah, berarti adik-adik bergeser atau berjalan dari B ke A ya. Dari B ke A. Nah, untuk pasangannya itu selalu tadi ke yang datarnya terlebih dahulu, ke kiri atau ke kanan, nah baru ke atas. Nah, karena dia X, Y ya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat dari titik A terhadap B. Nah, dari B ini. Nah, kita ke kanan dulu. Nah, berapa satuan ke kanan ini? Bisa adik-adik lihat di satuan bidang koordinatnya ini ya. Nah, ini langkah bagusnya nanti adik-adik menggambar sistem koordinat atau bidang koordinat ini itu pada buku yang petak-petak persegi ya adik-adik. Nah, jadi nampak satuannya ada berapa kotak. Nah, kalau di sini, nah berarti bisa adik-adik lihat aja langsung dari B ke A. Nah, dari B ke sini berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai A. Berarti 6 ke kanan. Nah, kemudian 6 ke kanan. Nah, dari 2 ke 3 ke atas. Nah, 1 ke atas. 1 ke atas. Nah, berarti posisi titiknya ke kanan positif, ke atas juga positif. Nah, berarti 6,1. Nah, jangan dari B ke A ini kita ke atas dulu ya adik-adik, terbalik dia. Jadi kita datar dulu, baru kita ke atas dan ke bawahnya. Nah, yang ke-8 di sini adik-adik. Nah, kita lihat dari bidang koordinat ini bisa kita baca jarak juga ya. Nah, jarak titik terhadap titik yang lain atau terhadap sumbu. Nah, di sini kakak ambil yang pertama, jarak titik C terhadap sumbu X. Jarak titik C terhadap sumbu X. Nah, jadi tinggal dilihat. Kalau dia titik C, berarti dari C ini terhadap sumbu X. Berarti X itu kan yang datar ini ya adik. Nah, berarti ada dilihat berapa satuan jaraknya ke sumbu X-nya. Nah, kalau kakak lihat di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau dari bidang koordinatnya sumbu Y itu di min 5-nya ya. Nah, kalau jarak itu dia selalu positif. Berarti jarak titik C terhadap sumbu X itu 5 satuan ya adik-adik. Nah, 5 satuan. Nah, kemudian misalnya jarak titik A terhadap sumbu Y.
Nah, tinggal dilihat juga dari A ke sumbu Y ini berapa satuan. Ini ada 1, berarti sampai sini 1, ke sini 2. Nah, berarti jaraknya 2 satuan. Nah, itu yang ke-9. Jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, berarti di sini 2 satuan. Oke adik-adik, nah itu tadi video kakak tentang posisi titik pada bidang koordinat dan bidang sistem koordinat kartesius. Oke, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.